Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Della. Pernah nggak sih diantara kalian gitu ya pakai sunscreen setiap hari secara rutin, tapi kok mukanya malah tambah kusam atau mungkin malah muncul flek-flek di wajah kalian? Nah, ini bisa jadi dikarenakan teman-teman lakukan kesalahan dalam penggunaan sunscreen. Nah, mau tahu apa aja sih kesalahan yang sering banget kita lakukan dalam menggunakan sunscreen? Nah, sebelum teman-teman nonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi atau video terbaru di setiap minggunya. So ya, langsung aja ke videonya. Oke, jadi di sini saya sudah merangkum 6 kesalahan dalam penggunaan sunscreen, dan ini sering banget saya lakuin dulu, tapi sekarang karena udah tahu, saya udah nggak ngelakuin itu lagi. Saya harap teman-teman juga sama untuk nggak melakukan kesalahan ini. Jadi kesalahan yang pertama adalah habis pakai sunscreen kalian langsung keluar rumah ya. Kebanyakan diantara kita itu habis pakai sunscreen dicolek, diolesin ke muka terus kita langsung keluar rumah. Padahal sebenarnya itu nggak akan efektif kalau misalnya kalian habis pakai sunscreen terus langsung keluar rumah. Minimal kalian harus pakai sunscreen itu 15 menit sampai 30 menit sebelum keluar rumah. Kembali lagi tergantung dengan sunscreen yang kalian gunakan. Kalau kalian bingung, kalian bisa lihat petunjuk aturan yang ada di kemasan sunscreen kalian. Nah, biasanya di situ ada tulisannya tuh, pakailah 15 menit sebelum keluar rumah, atau mungkin pakailah 30 menit sebelum keluar rumah. Kenapa sih harus pakai sekitar 15 menit sampai 30 menit sebelum keluar rumah? Yap, ibaratnya itu kayak kalian ngecat tembok atau mungkin ngecat kursi, terus kalian catnya itu belum kering, terus kalian tumpahin air, otomatis dia kan nggak akan memberikan perlindungan yang maksimal. Jadi si airnya itu akan menyerap ke dalam lapisan si kayunya itu yang udah kalian cat tadi. Nah, sama seperti sunscreen ini. Kalau sunscreennya belum kering di wajah kalian, yang pertama pasti akan kelihatan jelas white cast-nya. Kedua, pasti debu-debu sama kotoran itu bakal nempel banget di wajah kalian, dan pastinya risih lah ya, masih basah udah dibawa keluar rumah. Kemudian yang paling terpenting alasannya adalah kenapa kita harus pakai sunscreen 15 menit sampai 30 menit sebelum keluar rumah adalah supaya sunscreen itu kering dan memberikan proteksi atau perlindungan yang maksimal supaya bisa menangkal paparan radiasi. Kemudian kesalahan yang kedua yang sering banget kita lakukan, termasuk sekali lagi saya pribadi, saya juga sering melakukannya, adalah pakai sunscreen cuman seujung jari atau cuman sebesar biji jagung segini. Jadi cuman segini terus diolesin ke bagian wajah. Itu sebenarnya nggak cukup sama sekali untuk memberikan proteksi di wajah kalian. Loh, terus seberapa banyak harus pakai sunscreen? Nah, ini menurut research yang saya cari, jadi penggunaan sunscreen yang dianjurkan adalah untuk bagian wajah aja kita itu membutuhkan 1/4 sendok teh. Nah, cara gampangnya, kalian kalau misalnya nggak punya sendok takaran itu, kalian bisa pakai 2 jari kalian atau mungkin 3 jari kalian, ini tergantung panjang jari kalian. Jadi penggunaan sunscreen itu harus sebanyak 2 jari. Oke, 2 jari. Bukan cuman kurus aja seperti ini, tapi dia juga harus gemuk ya. Jadi ini yang dianjurkan yaitu sebanyak 2 jari kalian. Kalau misalnya jari kalian nggak terlalu panjang, itu bisa 3 jari ya, bukan cuman sekedar panjang kurus tapi juga harus gemuk berisi. Nah, ini kemudian kalian olesin di wajah kalian. Cara ngolesinnya gimana? Ya terserah kalian sih. Kalau sekaligus kayaknya agak kerasa lengket banget. Jadi kalau saya pribadi, saya ngolesinnya sih berlayer-layer gitu. So, kalau misalnya kalian cuma pakai sebiji jagung atau seujung jari, itu tidak akan memberikan proteksi atau perlindungan yang maksimal di wajah kalian. Dan sekarang kita masuk ke kesalahan yang ketiga yang sering dilakukan dalam penggunaan sunscreen adalah kalian tidak reapply penggunaan sunscreen kalian. Jadi kalian pasti menganggap bahwa kalau misalnya pakai sunscreen itu udah cukup ya, memberikan perlindungan dari pagi sampai sore. Padahal sebenarnya itu nggak cukup juga untuk memberikan perlindungan di wajah kalian. Dianjurkan itu sekitar 2-3 jam kalian menggunakan sunscreen itu kembali atau reapply sunscreen itu. Walaupun sebenarnya kembali lagi tergantung juga
dengan tingkat SPF yang kalian gunakan. Cuman ini mungkin akan dijelaskan di next video mengenai sunscreen. Kalau misalnya kalian berminat, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Tapi yang jelas kalian bisa melakukan reapply penggunaan sunscreen itu 2 atau 3 jam sekali, kurang lebih seperti itu. Kenapa sih harus reapply lagi? Kenapa nggak dipakai dari pagi sampai malam gitu, atau mungkin pagi sampai sore, seharian lah ya pokoknya. Sama seperti penggunaannya lipstick. Nah, kalau kalian menggunakan lipstick, kalau misalnya kena air, kalian sering elap pakai tisu misalnya habis makan, nah itu kan pasti lama kelamaan lapisan lipsticknya itu kan akan menghilang, dan si warna lipsticknya atau lapisan lipsticknya itu nggak sebagus atau mungkin nggak se-on waktu pertama kalian pakai. Nah, begitu juga dengan sunscreen. Nah, kalau sunscreen diolesin ke wajah pasti kan kena keringat, atau mungkin kalian nggak sengaja garuk-garuk wajah kalian, apalagi harus wudhu, pasti kan kena air. Karena memang selama ini nggak ada yang namanya, setahu saya ya, nggak ada yang namanya sunscreen yang benar-benar waterproof. Ya mungkin waterproof, tapi kenyataannya memang waterproofnya itu pasti akan menghilang dikit demi sedikit, nggak full coverage seperti pertama kali waktu ngolesin sunscreen. Jadi karena faktor-faktor itu tadi, karena sering kesentuh, mungkin kena air dan lain sebagainya, lapisan sunscreen itu lama-kelamaan akan semakin menipis atau mungkin memudar. Jadi itulah alasannya kenapa kalian harus pakai sunscreen kembali 2-3 jam kemudian. Nah, sekarang kita masuk ke kesalahan yang keempat, yaitu tidak menggunakan sunscreen ketika di dalam ruangan ya. Banyak yang mengira kalau misalnya sinar mataharinya itu udah melewati kaca, berarti oh it's okay, itu nggak apa-apa buat kulit kita. Atau mungkin oh cuman pantulan-pantulannya aja, itu nggak apa-apa, nggak bahaya, nggak jadi masalah tuh kalau nggak pakai sunscreen. Nah, sebenarnya pakai sunscreen di dalam rumah itu juga penting loh. Kenapa? Ya pertama, sunscreen itu kan termasuk ke bagian skincare yang memang baik untuk kesehatan kulit kita. Kedua, sinar UVA itu masih bisa melewati kaca ya, kecuali kalau misalnya kalian di dalam rumahnya itu benar-benar nutup jendela kalian rapat-rapat sampai gelap, nggak kelihatan cahaya sama sekali, itu aman untuk kalian nggak pakai sunscreen. Tapi kalau misalnya kalian melihat ada cahaya yang masih bisa masuk, apalagi kalau misalnya kalian duduk di dekat jendelanya, nah itu sebenarnya masih bisa memberikan efek buruk bagi kulit kita, apalagi kalau misalnya terpapar dalam jangka waktu yang lama. Karena memang sekali lagi sinar UVA itu masih bisa menembus lapisan kaca. Nah, sekarang kita masuk ke kesalahan yang kelima. Jadi kesalahan kelima ini adalah kalian menganggap bahwa penggunaan moisturizer yang ada SPF-nya itu sudah sangat cukup untuk memberikan perlindungan di kulit kalian, atau bisa dibilang pakai moisturizer yang ada SPF-nya itu udah cukup sebagai sunscreen di wajah kalian. Nah, karena nggak semua moisturizer yang ada SPF-nya itu mengandung broad spectrum yang cukup buat kulit kalian. Jadi broad spectrum itu adalah fitur pelindung UVA sama UVB. Kalian bisa lihatlah di kolom pencarian Mbah Google. Nah, kalau misalnya cuma SPF aja itu kurang kurang memberikan perlindungan di kulit kalian. Karena yang paling terpenting justru malah selain ada SPF-nya itu harus ada keterangan yaitu broad spectrum yang cukup, atau kalian bisa lihat keterangan anti UVA atau anti UVB, atau kalian bisa melihat ada tulisan PA++-nya. Dan sekarang masuk ke kesalahan yang terakhir, yaitu kalian sibuk milih sunscreen mana yang kira-kira bagus sampai akhirnya kalian nggak jadi beli sunscreen. Ada nggak sih yang kayak gitu? Nah, sebenarnya pasti kalian pernah ya mau beli sunscreen, bingung mau sunscreen yang SPF yang 25 apa yang 30 atau yang 50, yang bagus yang mana ya, atau mungkin kalian bingung sunscreen yang jenisnya physical atau chemical sunscreen ya. Nah, sebenarnya ini tergantung dengan kebutuhan kalian pribadi, karena kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Saya kalau boleh kasih saran buat kalian, kalau misalnya kalian kulitnya sensitif banget sama sinar matahari, gampang merah gitu ya dalam jangka waktu misalnya bentar doang, saya saranin kalian pakai sunscreen yang SPF-nya tinggi, karena itu bisa memberikan perlindungan dalam jangka waktu lama. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah untuk teman-teman ketika memilih sunscreen itu kan kalian jangan hanya berpaku
pada SPF-nya aja. Kalian harus cari sunscreen yang memang bisa memberikan perlindungan atau memiliki broad spectrum yang cukup. Susah banget ya ngomongnya. Nah, dan satu hal lagi adalah ketika kalian milih sunscreen adalah kalian mungkin bingung lah ya, kata orang itu nggak cocok, kata orang itu nggak bagus. Jangan dengerin dari kata orang. Memang untuk menemukan yang cocok, yang bagus atau sesuai dengan kulit kalian, kalian harus mencoba ya. Dan mencoba itu pasti ada yang sekali langsung nemu yang cocok, 2 kali nemu yang cocok, ada yang berulang kali nggak nemu yang cocok. Nah, jadi saya saranin asalkan nggak ada masalah di kulit kalian dalam penggunaan sunscreen, it's okay, semuanya aman di kulit kalian, nggak ada keluhan sama sekali, dan kalian ngerasa nyaman, berarti itu ya tandanya sunscreennya cocok. Kalian gak usah sampai terlalu pusingin banget pilih sunscreen jenis yang mana. Jadi intinya adalah kalau kalian nggak ada keluhan, terus ngerasa nyaman dengan penggunaan sunscreennya, nah itu berarti tandanya kalian cocok dengan sunscreen tersebut. Dan sekali lagi jangan lupa, jangan berfokus pada SPF-nya aja, kalian harus cari sunscreen yang memang memberikan yang ada broad spectrum yang cukup untuk kulit kalian. Dan ya mungkin itu aja mengenai kesalahan dalam penggunaan sunscreen. Udah saya rangkum dalam 6 kesalahan. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. So ya, sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.